Sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak izinkan Maulana pimpin doa. Ayo Maulana pimpin doanya. Sekian. Ahmad Maulana Ahmad Yusuf, Aljuna, Adijah, Balkis, Fajar, Sauki, Mikaila, Mirsa, Muhammad Aldi, Ali Hidayat, Muhammad Radin, Fari. Oke, kemudian Nabil, Nabil, Nada. Oke. Rasul. Kadifa. Nursifa. Supa. Sapita. Yoga. Muhammad Asmi. Jadi yang dua ada hadir ya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Kita sebelum memasuki materi, nah, kita nyanyi dulu lagu nasional ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Maria Proklamasi, saya bersemangat untukmu. Konsep dasar kecerdasan artifisial, ya, di mana konsep ini untuk memahami dasar-dasar dalam artifisial, ya. Kita bukunya di sini konsep dasar artifisial. Nah ini, saat kamu dan temanmu saling mengirim pesan teks melalui ponsel, itu berarti kalian sedang menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi. Ya, teknologi digital, melalui teknologi itu komunikasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah dan praktis.
Nah, jadi kembali tadi, Bapak ingatkan konsep dasar kecerdasan artifisial itu untuk memanfaatkan, memudahkan pekerjaan kita agar lebih ringan. Paham? Seperti kita mau menghubungi Semolana yang di rumahnya sana dalam tambak. Dengan apa kita pakai hubungan? Ya, boleh. Jadi kecerdasan artifisial ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Bisa kamu simak videonya sebentar? Ini untuk pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan sederhana apa itu kecerdasan artifisial, karakteristik, serta cara kerjanya. Simak baik-baik video ini, jangan sampai abaikan. Tinggalan informasi. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau disingkat KA adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia, yakni berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti manusia. Istilah kecerdasan artifisial pertama kali digunakan dalam lokakarya dibuat oleh pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Untuk lebih memahami apa itu kecerdasan artifisial, kita perlu mengetahui karakteristik atau ciri-ciri kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial belajar dari data atau dikenal dengan istilah machine learning. Kecerdasan artifisial tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap, karena kecerdasan artifisial bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya menurut riset dan Oxford 2021. Artinya, semakin banyak data yang dia pelajari, semakin baik pula kemampuan yang dimiliki. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian membuka aplikasi YouTube. Ini contohnya YouTube. Itu dikarenakan teknologi kecerdasan artifisial yang ada pada aplikasi YouTube yang belajar dari data berdasarkan riwayat pengalaman. Contoh lainnya adalah Google Translate. Yang semakin akurat karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Hapus ya. Yang mampu beradaptasi dan meningkatkan kemampuan ini dikenal dengan istilah adaptif. Kecerdasan artifisial membuat dan mempelajari berdasarkan pengalaman. Jika kealamannya sering melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki diri sendiri dengan belajar dari pengalaman. Goldslow et al. 2016. Contohnya aplikasi Google Maps. Aplikasi besar seperti Google Maps awalnya mungkin bisa memperkirakan waktu cukup, tetapi kalau lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama, dia bisa memperbaiki prediksinya dan memberikan rute terbaik. Bahkan sekarang Google Maps itu mendeteksi kemacetan dan dapat merekomendasikan rute alternatif untuk menghindari kemacetan. Nah itu Google Maps, contoh lainnya. Artifisial yang kemudian berfungsi berdasarkan algoritma dan prediksi. Kecerdasan artifisial bekerja dengan aturan dan menggunakan matematik yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, kita bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Joni, 2015. Contohnya, aplikasi cuaca yang memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembaban, dan data. Karakteristik yang terakhir adalah kecerdasan artifisial yang mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya, HP memiliki fitur buka kunci menggunakan scan sidik jari. Nah, sampai itu ada scan sidik jarinya. Bisa mendeteksi pola wajah pemiliknya untuk membuka kunci. Akan pola wajah. Dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Nah ini, Bapak baca ulang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecerdasan artifisial bukan hanya sekedar program komputer. Dia memiliki kemampuan untuk belajar,
beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, nah, semakin cerdas dan akurat dalam memberikan solusi. Walaupun cerdas, K itu tidak seperti otak manusia yang bisa berpikir secara alami. Ia hanya bisa bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberikan. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Di banyak data yang dipelajari, kami cerdas dan akurat dalam memberikan solusi. Walaupun cerdas, itu tidak seperti otak manusia yang bisa berpikir secara alami. Ia masih bisa bekerja berdasarkan data dan Dia tidak punya alami. Tadi kan ada alaminya. Seperti terima data. kasih sudah Jadi menonton ini. datanya dapat. Oke. Penjelasan tadi dapat dibawakan Apa mau diulang lagi videonya? Apa ulang lagi sekali lagi ya? Nih, konsep dasar. Atau pernahkah kalian melihat mobil yang bisa berjalan sendiri? Kok bisa sih? Ya, jawabannya adalah semua itu pekerjaan kecerdasan artifisial atau yang biasa kalian kenal dengan AI. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan sederhana apa itu kecerdasan artifisial, karakteristik, serta cara kerjanya. Simak baik-baik video ini, jangan sampai kamu ketinggalan informasi. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau disingkat KA adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia, yakni berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti manusia. Istilah kecerdasan artifisial pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Untuk lebih memahami apa itu kecerdasan artifisial, kita perlu mengetahui karakteristik atau ciri-ciri kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial belajar dari data atau dikenal dengan istilah mesin learning. Kecerdasan artifisial tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap, karena kecerdasan artifisial bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Menurut Russell dan Murphy 2021. Artinya, semakin banyak data yang dia pelajari, semakin baik pula kemampuan yang dimiliki. contoh dalam kehidupan. Ini contohnya penggunaan YouTube. Video yang kamu sukai. Itu dikarenakan teknologi kecerdasan artifisial yang ada pada aplikasi untuk belajar dari data berdasarkan riwayat penggunaan. Contoh lainnya adalah Google Translate yang semakin akurat dalam menerjemahkan. Karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Kecerdasan artifisial menjadi beradaptasi dan meningkatkan performanya. Kemampuan ini dikenal dengan istilah adaptif. Kecerdasan artifisial bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika ke awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Barcelona et al. 2016. Contohnya aplikasi Google Maps. Aplikasi besar seperti Google Maps awalnya mungkin salah memperkirakan waktu tempuh, tapi setelah lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama, ia bisa memperbaiki prediksinya dan memberikan rute terbaik. Bahkan sekarang Google Maps mampu mendeteksi kemacetan dan dapat merekomendasikan rute alternatif untuk menghindari kemacetan. Karakteristik kecerdasan artifisial yang ketiga adalah bekerja berdasarkan algoritma dan model prediksi. Kecerdasan artifisial bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, kita bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Berikut 2015. Contohnya, aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, bulan, dan data sebelumnya. Karakteristik yang terakhir adalah kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya, HP memiliki fitur buka kunci menggunakan scan sidik jari. Bahkan HP yang canggih bisa mendeteksi kalau wajah pemiliknya untuk membuka kunci. Dengan demikian, Nah ini kesimpulannya. bukan contoh kecerdasan artifisial bukan hanya sekadar program komputer biasa. Yang
kita akan bisa gambar anak berjalan, membaca, ya, mengurutkan gambar sesuai langkah aktivitas yang benar. Kita urutkan gambar-gambar kita, ya, mengurutkan gambar-gambar di gambar yang tepat. Nah ini dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Kita akan ini ya, lihat dulu ya. Perhatikan sini. Oke. Nah ini. Lihat. Kita akan menempatkan gambar di kalimat yang tepat. Nah, misalkan bebek. Ini salah satu konsep dasar kecerdasan artifisial ini namanya blok. Permainan namanya blok. Blockly. Cari dari Google namanya permainan Blockly. Seperti ini. Bapak kasih lihat. Ya, dengarkan baik-baik. Nih, Google. Sudah? Oke, tulis itu namanya blok. Blok. Nah, Blockly. Nah, dalam Blockly itu permainan Blockly ada di sini menyusun gambar. Ya. Nih. Teka-teki, kita susun dulu gambar kita. Oke? Paham? Oke, kalau bebek, nah, kita pilih nih gambar bebek di sini ya. Betul? Betul kan? Atau di sini? Betul. Salah. Sini ya. Nah, pilih kaki bebek ada berapa? Ada berapa? Dua. Oke, ciri-cirinya kita cari di sini. Apa di sini? Mana yang mana ciri-cirinya? Lendir kan? Yang punya lendir. Punya kumis? Ada paruhnya? Ada. Nah, kalau kau bilang ada, kita taruh di sini. Nanti kita ada jawabannya. Kucing. Mana gambar kucing? Ya, masuk di sini. Ini kucing ya. Oke, gambar bebek sudah masuk. Sekarang kucing. Kucing kakinya ada berapa? Empat. Nah, ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Lupa mana ini. Masuk lupa. Ciri kakinya ada berapa? Dua kah, empat kah? Nah, ciri-cirinya. Ya, oke. Sekarang siput. Siput mana gambarnya ini? Oke, betul. Kakinya ada berapa? Oh, ciri-cirinya. Jawabannya, periksa jawabanmu. 5 blok tidak benar. Mana ini yang benar ini? Bebek mana betul? Gambarnya betul. Kaki dua. Kepala ini. Ini bulu. Nah, kita periksa jawaban kita. 5 blok tidak benar. Dulu Mama lihat. Coba ini. 6 blok tidak benar. Oh. Coba ini. 4 blok tidak benar. Berarti 4 blok lagi kita cari. Pendengar. Ini. Pak, dulu Mama lihat. Oke, bisa jawaban. 1 blok tidak benar. Apa yang tidak benar ini? Kucing.
Betul nggak? Kumis sama bulu. Kumisnya, bulunya. Ini kan bukan ini. Bukan tadi. 3 blok tidak benar. Satu blok tidak benar. Satu blok tidak benar. Satu blok. Semua blok bisa. Nah, jadi lebah itu kakinya ada. Nah, paham? Sekarang kita ke labirin. Permainan ini labirin. Ya, bergerak maju. Nah, ini belok kanan. Oke, coba kita jalankan. Oke. Ini maju, belok kiri. Maju, belok kiri ya. Terus belok kiri ini ya. Oh sudah tadi belok kiri. Belok kanan. Terus bergerak. Oke, kita jalankan. Itu sudah. Set. Au. Bagaimana nih? Hah? Apa? Coba. Nah, kembali. Coba lihat. Sekarang kita kembali lagi. Nah, ini ada konsep dasar. Artifisial. Kita membuat lagu. Apa aplikasinya? Pertama kita gunakan ini. Satu ini. Perhatikan nih. Buatkan saya lagu. Saya lagu apa? Kelas 5A. SDN 031. Oke. Sudah? Nah, ini sudah. Baru
kita kopi. Oke, kita salin ke Suno. Suno, main musik. Suno ini tempat membuat musik. Ya, kita lihat kreasinya, lirik. Oke, kreasi kita buat. Oke, jadi lagunya kita setel lagunya. Kita lihat. Kan lagunya kan? Kawan-kawan semua saling tolong menolong, gotong royong di gelap, hati gembira ria. 5 semangatnya membara, kami siap jadi juara, pasti bisa. 5 semua selalu bersama, PTN biasa tektonya. Bagus lagunya kan? Nah, sekarang kita bisa juga kalau kita mau buat lagu lain. Buatkan ketik saja di Gemini. Ketik saja di Gemini. Buatkan lagu semangat untuk Nabi. Sudah jatuh. Nah, itu sudah dibuatkan kalimatnya. Nih, kita copy lagunya. Oke, kasih ke masuk Suno. Suno itu kreasi. Ya, lihat, nanti kamu bisa coba di rumah. Bisa balik otaknya. Oke. Nah, ini liriknya tadi yang di sini kita copy liriknya, masukkan di sini. Oke, kreasi. Ini lagu Munafir.
Mau buatkan Aspi. lagu Maulana pemain bola gitu. Oh juara. Ini lagu buat Maulana nih. Oke, paham sudah cara buatnya? Oke, sekarang kita tes sedikit sebentar ya. Ayo, berdiri.
artificial. Wah. Misalnya tadi banyak Wah. menggunakan brokoli, simpo, apalagi tadi pepok, itu. Ya oke. Nah, itu adalah konsep-konsep dalam dasar kecerdasan artifisial. Sampai di sini Bapak sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga pelajaran yang Bapak sampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum